Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Arifadiawat Ode dengan NIM 1B12007 Ilmu Lingkungan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan Pulau Natuna dan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Pertama-tama saya akan memunculkan peta. Peta ini adalah peta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengilustrasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta batas-batasnya. Peta ini memberikan informasi spesial bagi publik tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dicantumkan nama-nama geografis pulau-pulau terluar milik Indonesia yang berada di sebelah garis pangkal Kepulauan Indonesia. Selain itu, peta Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menggambarkan proyeksi batas menurut hukum Indonesia. Batas dasar tersebut maka perlu dinyatakan bahwa peta Negara Kesatuan Republik Indonesia bersifat dinamis dan akan selalu dimuktadirkan sesuai dengan perkembangan. Indonesia merupakan negara kepulauan terluas dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dan sebanyak 5.707 pulau yang berpenghuni. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 99 km dan terletak pada posisi yang sangat strategis antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sebagai negara kepulauan yang memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang, sektor maritim dan kepulauan menjadi sangat strategis bagi Indonesia. Ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan, sosial budaya, hukum dan keamanan. Untuk memaksimalkan potensi tersebut diperlukan ketetapan batas-batas maritim secara lengkap. Penetapan batas-batas ini harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum laut internasional yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 atau KHL 1982. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi KHL 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 sehingga Indonesia wajib mengikuti segala aturan yang ada dalam KHL 1982. Sadar akan potensi maritim yang besar, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 20 Februari 2017 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tujuan dikeluarkan peraturan presiden ini untuk dijadikan sebagai pedoman serta acuan pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang diantaranya adalah keamanan, pertahanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut serta diplomasi maritim. Penetapan batas maritim sangat diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum yang dapat mendukung pembangunan di sektor kelautan Indonesia. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peta wilayah terbarunya pada tanggal 14 Juni 2017. Pemerintah Republik Indonesia melakukan tindakan sepihak dalam mendeklarasikan peta wilayah terbarunya. Terdapat beberapa perubahan yang termuat di dalam peta tersebut. Salah satunya di bagian kolom di utara Kepulauan Natuna diberi nama Laut Natuna Utara dan memaksimalkan lebar zona ekonomi eksklusif atau ZEE sepanjang 200 mil diukur dari garis pantai Kepulauan Indonesia yang didasarkan pada Konvensi Hukum Laut 1982. Laut Natuna Utara berbatasan langsung dengan 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Vietnam, serta berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Laut Natuna Utara menjadi sangat penting mengingat terdapat potensi yang sangat besar yang berada di sektor perikanan, pertambangan, minyak, dan gas alam.
Tujuan pemuktahiran peta di kawasan Laut Natuna tersebut adalah untuk mempertegas batas-batas wilayah laut Indonesia dengan negara lain agar tidak ada klaim wilayah yang tumpang tindih serta adanya satu kejelasan dan kesamaan dengan landasan kontinen. Dengan adanya kejelasan mengenai batas wilayah tersebut, maka diharapkan Indonesia mampu memaksimalkan sumber daya kelautan dan dapat mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ditinjau dari Konvensi Hukum Laut 1982, tindakan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dapat dibenarkan karena pemuktahiran peta Indonesia dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah di dalam Konvensi Hukum Laut atau KHL 1982. Pertama, terkait perubahan nama wilayah perairan yang berada di utara Kepulauan Natuna yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Laut Cina Selatan, kini diperbaharui dengan nama Laut Natuna Utara, yang mengacu pada kegiatan migas yang telah berlangsung sejak tahun 1970-an. Tindakan yang mempertegas kedaulatan wilayah negara tersebut dilakukan untuk kepentingan nasional. Memberi nama berbeda-beda pada ruang laut yang sudah memiliki nama tertentu dapat dilakukan asal dengan maksud untuk kepentingan nasional. Selain itu, setiap negara memiliki nama geografis wilayah darat dan laut sesuai dengan bahasa yang digunakan, yang kemungkinan besar berbeda dengan yang disepakati komunitas internasional. Wilayah perairan tersebut masuk ke dalam kedaulatan negara Indonesia, sehingga Indonesia memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan kewenangannya sebatas di dalam wilayah-wilayah yang telah menjadi bagian dari kekuasaan. Secara internasional, penamaan dan toponimi setiap ruang laut di muka bumi sudah disepakati. Dalam hal ini, ruang laut di utara Kepulauan Natuna dikenal dengan Laut Cina Selatan. Penamaan tersebut tertuang dalam dokumen S23 International Hydrographic Office atau IHO, dan yang termuktahir adalah yang disepakati pada tahun 1953. Mengingat dokumen S23 yang sudah cukup tua, maka pemerintah Indonesia telah mendaftarkan perubahan nama tersebut kepada Organisasi Hidrografi Internasional dan sedang dalam proses pengkajian. Kedua, memaksimalkan batas zona ekonomi eksklusif selebar 200 mil. Berdasarkan Konferensi Hukum Laut 1982 pasal 57 mengenai lebar zona ekonomi eksklusif, dijelaskan bahwa zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan tindakan sepihak untuk memaksimalkan lebar zona ekonomi eksklusif di kawasan Laut Natuna Utara. Mengingat bahwa pemuktahiran peta merupakan salah satu kepentingan nasional untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun, ada akibat yang ditimbulkan oleh pemuktahiran peta tersebut adalah terjadi tumpang tindih antara zona ekonomi eksklusif Indonesia Vietnam dan Indonesia Malaysia. Tumpang tindih tersebut disebabkan lebar dari zona ekonomi eksklusif dari ketiga negara tidak lebih dari 200 mil, sedangkan Indonesia dengan peta barunya mengklaim zona ekonomi eksklusif sebesar 200 mil. Sebelumnya Indonesia telah melakukan perjanjian dengan kedua negara tersebut. Pada tanggal 27 Oktober 1969, Republik Indonesia dan Malaysia menandatangani Memorandum of Understanding tentang penetapan batas landasan kontinen antara kedua negara. Pada tanggal 26 Juni 2003, pemerintah Republik Indonesia bersama dengan pemerintahan Republik Sosialis Vietnam membuat persetujuan tentang penetapan batas landasan kontinen. Batas landasan kontinen antara Indonesia dan Vietnam ditentukan dengan garis lurus yang menghubungkan titik-titik berikut yang ditandai dengan titik-titik koordinasi yang urutannya dicangkumkan dalam perjanjian tersebut.
Perjanjian dengan kedua negara tersebut memang telah dilaksanakan, hanya saja sebatas landasan kontinen, bukan batas landasan ekonomi eksklusif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.